Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku penyebar video hoax. Dengan maraknya berita hoax di dunia maya, membuat pemerintah mengambil langkah cepat untuk Bisa jadi karena menindak. kecepatan teknologi tetapi tidak diiringi dengan edukasi kepada masyarakat. Jadi main asal share aja gitu. Berita bohong ini, hoax ini sebetulnya sudah diatur atau dikatakan tidak boleh dilakukan. Dan aturan itu ada di berbagai aturan-aturan yang memiliki ancaman pidana. Pernah jadi korban hoax nggak? Nggak pernah sih. Sejauh ini belum pernah. Pernah, belum sih Mas ya. Pernah sengaja atau nggak sengaja nyebarin berita hoax nggak? Pernah. Insya Allah kayaknya pernah. Sejauh ini belum. Belum pernah. Enggak sih, nggak pernah. Yakin? Pertama dapat informasi dari media sosial, terus karena kebawa perasaan jadi langsung nyebarin juga. Terus ternyata beberapa jam kemudian ternyata itu hoax. Menurut kamu, bahaya nggak sih berita hoax itu? Bahaya banget. Bahaya. Sangat bahaya sih. Menggiring opini publik itu kan nggak bagus juga ya kalau dia negatif. Menurut aku bahaya banget. Nanti dampaknya kan sama yang diberitain ya belum tentu itu benar kan? Karena bisa merubah persepsi orang akan sesuatu, dari suka bisa menjadi benci, yang damai aja bisa menjadi perang gitu. Belum tentu ada kebenarannya udah disebar-sebarin gitu kan. Bahaya karena yang dengar itu banyak sekali, lalu terima informasi yang salah, lalu nanti diolah dalam pikirannya salah, keluarnya sama aktivitasnya juga salah lagi. Ciri-ciri berita hoax apa aja? Sebenarnya susah sih ya ngebedain yang hoax mana yang benar gitu. Aduh, gak bisa bedain gimana. Tapi ya seenggaknya kita jangan dulu percaya, harusnya nyari tahu dulu ini benar apa enggak. Pertama mungkin nggak ada akurasi dari datanya, Yang pasti tidak relevan. nggak ada siapa penanggung jawab dari berita tersebut. Sumbernya nggak ada atau nggak jelas. Bisa jadi subjektif atau terlalu objektif atau terlalu emosional gitu. Memberikan informasi yang tidak valid untuk menjatuhkan orang lain. Lebih memprovokasi ke satu pihak. Apa ya, clickbait kayak gitulah. Menurut kamu, kenapa di Indonesia gampang sekali berita hoax menyebar? Kurangnya literasi untuk mencari sumber. Literasi membaca di Indonesia masih kurang sih. Bisa jadi karena kecepatan teknologi tetapi tidak diiringi dengan edukasi kepada masyarakat. Jadi main asal share aja gitu. Karena orang kita nih gampang digiring ya opininya ya. Jadi Ya gampang dibodohi mungkin. Gimana cara kita agar terhindar dari berita hoax? Validasi sih. Cari tahu dulu itu berita benar apa enggak. Yang pasti kita harus banyak membaca dari berbagai sumber. Sering-sering mengecek ke sumber-sumber valid. Jadi dikomparasiin gitu. Yang pertama mungkin saat membaca berita tersebut kita harus pahami dulu isinya apa, kontennya tentang apa. Validasi ke sumber terdekatnya. Nggak asal telan mentah-mentah atau main share-share aja kayak gitu sih. Jadi jangan asal menyebarkan berita-berita yang nggak jelas gitu. Membuat orang bertanya, masa iya sih gitu kan? Makanya harus dicek lagi gitu kan. Tabayun lah istilahnya, mencari kebenarannya. Jadi jangan diterima dulu berita itu. Gitu. Halo, ini Haris Azhar. Kita jumpa lagi dalam ngobrol-ngobrol singkat soal hukum. Ini muka saya asli, bukan hoax. Kita akan bicara soal hoax. Apa itu hoax? Hoax. Hoax itu artinya berita bohong. Dia punya istilah hoax ini punya sejarah yang panjang, tapi kita langsung aja bicara secara hukumnya. Berita bohong ini, hoax ini sebetulnya sesuatu yang rame gara-gara sosial media. Nah, aturan hukumnya kalau soal sosial media ini, itu ada Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE itu tahun 2008 di Undang-Undang nomor 11. Tapi sebetulnya berita bohong itu Undang-Undang ITE ini hanya memfasilitasi jika berita bohong itu muncul di sarana teknologi informasi. Tapi sesuatu yang bohong itu sudah diatur atau dikatakan tidak boleh dilakukan. Dan aturan itu ada di berbagai aturan-aturan yang memiliki ancaman pidana, terutama di KUHP. Tetapi cara melihatnya adalah jika bohongnya itu terkait apa. Dia bisa masuk kategori fitnah, sesuatu yang tidak benar, lalu disebarluaskan, diucapkan dan disebarluaskan dan memunculkan kerugian. Misalnya kayak begitu. Hoax itu adalah peristilahan yang baru populer ketika ramai
zaman-zaman sosial media dan kecanggihan teknologi informasi. Tapi sebetulnya menciptakan berita bohong atau informasi yang tidak benar, menyebarluaskan, memunculkan kerugian, nah itu sesuatu yang sudah lama diatur dalam dunia atau dalam masyarakat hukum di Indonesia maupun di berbagai negara. Bagaimana memberantas berita hoax? Pertama, jadi gini, pertama dengan cara edukasi, mengajarkan bagaimana membangun masyarakat yang bangga pada kejujuran. Jadi kalau berlomba-lomba untuk jujur artinya ketika dia mengucapkan satu info, menyediakan, menyampaikan, mengucapkan, menggambar satu informasi atau ekspresi tentang satu kondisi, itu punya rujukannya, artinya jelas karena ada satu peristiwa. Dan dari edukasi tersebut kita harus bangun pengertian, pemahaman, mengajak kepada masyarakat, kepada siapapun bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang ada rujukannya. Dan kita yang mendengar atau yang menyerap itu juga harus terbiasa untuk menanyakan ini sumbernya dari mana. Jangan ketika orang bicara, orang menyampaikan hanya iya aja dan menerima. Nah itu prinsipnya. Jadi kita harus kritis kepada teman kita, kepada sekumpulan kita, kepada orang yang memberikan informasi. Ketika memberikan informasi kita harus tanya dan kejar, apalagi jika kita tertarik pada informasi tersebut, pada berita tersebut, atau ketika itu terkait dengan keberadaan kita bersama, misalnya dalam satu WhatsApp group gitu ya. Jadi edukasi itu artinya bukan hanya sekolah, tetapi di antara komunitas dan masyarakat bisa saling, atau keluarga bahkan bisa saling mengingatkan atau menanyakan. Yang kedua, cara mencegahnya mengingatkan atau menguji seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Mengingatkan dan menguji dalam suatu situasi yang baik, bukan dipakai untuk saling berkonfrontasi, karena kalau berkonfrontasi yang cenderung pertikaian itu justru merugikan. Kalau dia sarananya ada di dalam dunia teknologi atau sosial media, maka kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas di sarana aplikasi tersebut. Jadi Anda juga kalau download satu aplikasi di dalam teknologi komunikasi Anda, gadget, Anda juga harus memeriksa apakah sosial media tersebut karakternya apa, untuk pamer pribadi, untuk komunikasi. Lalu Anda harus memeriksa selain karakternya, fasilitas aplikasi tersebut akan nyedot data Anda atau enggak. Lalu yang penting adalah melihat apakah ada sistem pelaporan atau komplain jika terjadi sesuatu pada akun atau pada aplikasi tersebut, aplikasi sosial media tersebut. Nah, jika terjadi serangan, tindakan yang tidak mengenakan, kejahatan dalam aplikasi tersebut, terutama pada diri Anda bisa melakukan pelaporan-pelaporan tersebut tanpa harus melapor ke polisi. Melapor ke polisi itu memang diatur dalam dunia digital jika terjadi sejumlah hal yang masuk kategori tindak pidana. Terlepas dari kita setuju nggak setuju ya, apakah tindakan-tindakan tertentu itu masuk kategori pidana. Tapi menurut saya orang yang tidak setuju bahwa segala sesuatu harus masuk ke pidana, apalagi jika tindakan-tindakan pertamanya berupa tindak pidana. Tindakan pertamanya berupa tindak pidana itu menurut saya bukan mencari perlindungan, tetapi nuansanya ingin merepresi. Apalagi kalau ada penguasa-penguasa, pejabat-pejabat yang justru melaporkan warganya. Kayak saya kan, saya korban juga. Ya kan? Nah itu menurut saya itu adalah represi, karena orang berkuasa menggunakan hukum yang dijalankan oleh para penguasa hukum, seolah-olah ada kong-kali-kong aparat hukum untuk ngerjain si warga. Nah jadi menurut saya
yang paling tepat adalah menguji lewat sistem. Di YouTube ada video yang menurut Anda tidak baik, ada fasilitas pelaporannya. Facebook juga seperti itu. Twitter, Instagram, LinkedIn, atau sarana komunikasi lain seperti WhatsApp, apalagi MiChat, banyak. Itu semua punya fasilitas pelaporan. Jadi saya bukan kadang, sering diserang di sosial media saya. Ya paling saya bikin pelaporan-pelaporan lewat mekanisme di dalam komunitas atau aplikasi teknologi tersebut. Itu menurut saya cara yang paling baik, tidak merugikan orang lain, tidak menyita. Karena kalau Anda lapor ke polisi itu kan kerja berdasarkan ada gajinya. Jadi para penegak hukum ini, apalagi kalau dibawa ke pengadilan diselenggarakan, polisi bekerja, jaksa semua, itu kan dengan biaya negara. Gitu. Belum tentu hal tersebut berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih luas, atau bahkan penting, apakah itu penting buat publik atau tidak, itu belum tentu. Jadi menurut saya caranya adalah kalau Anda tidak mau musyawarah, ya gunakan aja fasilitas fasilitas teknologi tersebut. Itu sih menurut saya cara yang baik, dan itu sah menurut hukum. Closing, ya kan, ini bukan hoax, ini adalah closing. Sampai ketemu lagi.